semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang enzim, yaitu pengertian enzim. Enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Enzim juga mempunyai struktur. Yang pertama, enzim terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Selanjutnya, fungsi enzim. Fungsi enzim terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pencernaan makanan, di mana molekul nutrisi yang besar seperti protein, karbohidrat, dan lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Yang kedua, konservasi dan transformasi energi kimia. Yang ketiga, konstruksi makromolekul saluran dari prekursor yang lebih kecil. Dan yang keempat, setiap sel di tubuh mengandung DNA. Setiap sel membelah, DNA perlu disalin. Enzim membantu dalam proses ini dengan melepaskan gulungan DNA dan menyalin informasi. Selanjutnya, enzim memiliki peranan. Yang pertama, enzim membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia. Yang kedua, enzim mengikat molekul dan mengubah dengan cara tertentu. Dan yang terakhir, ketiga, enzim sangat penting untuk respirasi, pencernaan makanan, mendukung fungsi otot dan saraf, serta masih banyak ribuan fungsi spesifik lainnya. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses perubahan kimia dan fisika yang mencakup pada perubahan protein menjadi asam amino dan penguraian asam amino dan protein. Asam amino yang sudah tersebar melewati darah akan disintesis kembali menjadi protein. Setelah itu, asam amino akan mengalami pelepasan, kemudian merubah kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses tersebut terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme lemak. Semoga membantu. Metabolisme lemak merupakan proses yang dimana asam lemak dicerna, dipecah sebagai energi atau disimpan dalam tubuh manusia untuk kebutuhan energi di masa depan. Asam lemak ini merupakan komponen dari trigliserida yang membentuk sebagian besar lemak makan dalam makanan seperti minyak nabati dan produk hewani. Proses metabolisme lipid atau lemak terdapat dalam semua bagian tubuh manusia, terutama dalam otak. Lipid atau lemak mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses metabolisme secara umum. Beberapa peranan dari lipid atau lemak sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai komponen struktur membran, yang kedua yaitu sebagai lapisan pelindung pada beberapa jasad, yang ketiga yaitu sebagai bentuk energi cadangan, yang keempat yaitu sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan, dan yang kelima yaitu sebagai proses dalam pengangkutan melalui membran. Metabolisme lemak juga merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dari makanan yang telah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Dalam memetabolismekan lemak menjadi energi, kita membutuhkan bantuan glukosa dari karbohidrat. Karena itu, tubuh kita cenderung menuntut makanan yang manis-manis setelah mengkonsumsi makanan yang kaya akan lemak. Lemak dalam tubuh kita akan masuk dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, sehingga bentukan lemak yang memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentukan trigliserida atau dalam bentuk simpanan lemak tubuh. Sekian penjelasan materi dari saya tentang metabolisme lemak. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat, yaitu proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengelola karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Bentuk karbohidrat terpenting adalah glukosa, yaitu suatu senyawa gula sederhana yang biasa disebut monosakarida. Dipahami ada terdapat di setiap makhluk hidup untuk proses metabolisme ini. Glukosa dan
bentuk karbohidrat lainnya memiliki tempatnya masing-masing di dalam proses metabolik antar spesies. Contohnya, tanaman menyimpan energi dengan membentuk karbohidrat dari karbon dioksida dan air melalui proses fotosintesis, biasanya dalam bentuk pati ataupun lipid. Tanaman lalu dimakan oleh binatang dan jamur sebagai bahan bakarnya respirasi seluler. Oksidasi pada 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4 kcal atau kilokalori, sementara dari lipid menghasilkan 9 kcal. Energi dari metabolisme, contohnya oksidasi glukosa, biasanya disimpan sementara di sel-sel tubuh dalam bentuk adenosina trifosfat. Metabolisme pada makhluk hidup dengan respirasi aerob menguraikan glukosa dengan oksigen untuk menghasilkan energi dan hasil sampingnya yaitu karbon dioksida dan air. Kemudian semua bentuk karbohidrat kurang lebih memiliki rumus kimia CnH2nON. Rumus kimia glukosa adalah C6H12O6. Setiap molekul monosakarida bisa membentuk senyawa disakarida, contohnya sukrosa ataupun senyawa polisakarida yang lebih panjang, contohnya seperti pati dan selulosa. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wahyu Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem Tractus digestivus. Sistem Tractus digestivus merupakan sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Nah, selanjutnya saya akan membahas saluran pencernaan yang terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, saluran pencernaan yang pertama yaitu ada mulut. Apa sih pencernaan mulut itu? Pencernaan mulut adalah proses terjadinya pencernaan secara mekanik maupun kimiawi yang dicerna di dalam organ-organ pelengkap. Nah, mulut ini merupakan jalan masuknya sistem pencernaan yang pertama. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Nah, lalu saluran pencernaan yang kedua yaitu ada faring. Faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Panjangnya kira-kira ada 12 cm. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel. Faring terbentang tegak lurus antara basis krani setinggi vertebrae cervicalis 6 dan ke bawah setinggi tulang rawan krikoida. Faring sendiri dibentuk oleh jaringan yang kuat. Faring terdiri dari 3 bagian, yaitu ada nasofaring yang merupakan bagian superior yang menghubungkan hidung dengan faring. Nah, yang kedua yaitu ada orofaring. Orofaring merupakan bagian media yang menghubungkan rongga mulut dengan faring. Dan yang terakhir yaitu ada laringofaring. Saluran pencernaan yang ketiga yaitu ada esofagus yang biasa disebut dengan kerongkongan. Apa sih kerongkongan itu? Kerongkongan merupakan saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan sendiri sekitar 20-25 cm. Dimulai dari trakea, batang tenggorokan, dan memanjang hingga bagian atas lambung. Sekresi esofagus bersifat mukoid yang berfungsi untuk memberikan pelumas untuk pergerakan makanan melalui esofagus. Lalu saluran pencernaan yang keempat yaitu ada lambung. Apa sih itu lambung? Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Sistem pencernaan terjadi di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot halus. Lambung terdiri dari 3 daerah. Yang pertama yaitu ada kardiak. Kardiak merupakan bagian lambung yang paling pertama untuk tempat masuknya makanan dari kerongkongan atau esofagus. Yang kedua yaitu ada fundus. Fundus merupakan bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai penampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Dan yang terakhir yaitu ada pilorus. Pilorus merupakan bagian lambung terakhir yang berfungsi sebagai jalan keluar makanan menuju usus halus. Lalu untuk saluran pencernaan yang selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus halus adalah salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Fungsi usus halus yaitu untuk menyekresi cairan usus, menerima cairan empedu dan prangas melalui ductus coloductus dan ductus pancreaticus, mencerna makanan, mengabsorpsi air garam dan vitamin, protein dalam bentuk asam amino, menggerakkan kandung usus. Untuk saluran pencernaan yang selanjutnya yaitu ada usus besar.
Usus besar dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Pada usus besar tidak terjadi pencernaan. Semua sisa makanan akan dibusukkan dengan bantuan bakteri E. coli dan vitamin K. Bagian usus besar ada 5. Yang pertama yaitu ada cecum, ada colon ascendens, ada colon transversum, ada colon descendens, dan yang terakhir yaitu ada colon sigmoid. Fungsi usus besar yaitu yang pertama menyerap air dan elektrolit, menyimpan bahan feses, dan tempat tinggal bakteri coli. Untuk saluran pencernaan yang terakhir yaitu ada rektum dan juga anus. Rektum adalah saluran yang menjadi bagian terakhir dari usus besar. Rektum terletak di ujung bagian usus besar dan berakhir di saluran pendek yang mengarah ke anus. Sedangkan anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Nah, itulah penjelasan materi dari kelompok 7. Saya Waya Anissa selaku perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga pemaparan dari kelompok 7 tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.